Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Setelah wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, selanjutnya orang terkasih Nabi yang lain yang ikutan wafat di tahun yang sama adalah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib. Halaman 39, nomor 32. Wafatu ammihi. Wafat pamannya. Kisah wafat pamannya Abu Thalib. Ba'da wafati Sayyidah Khadijah. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Binahwi syahrin, sekitar 1 bulan. Kebayang itu ya. Setelah diboikot bertahun-tahun, istri tercinta wafat, paman yang paling dicintai juga wafat. Gimana tuh coba perasaan itu? Itulah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Jadi kalau ada orang muslim masih mengeluh, aku sudah sholat 5 waktu, tahajud, duha, baca Quran gak pernah lewat, tapi hidupku sengsara-sengsara aja tuh. Salah kamu manai hidup. Nabi aja yang sekelas Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala hidupnya penuh dengan ujian. Jadi kalau ada orang beriman, hidupnya penuh dengan ujian, artinya apa coba? Artinya dia sedang ditingkatkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya gitu orang beriman itu. Kalau kita hidup benar, taat pada agama, sholat 5 waktu dijalankan, orang tua kita kita muliakan, terus ujiannya berat, itu tanda Allah ingin meninggikan derajat. Itu penting keyakinan begitu, no. Karena kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana ketika diuji dengan ujian yang berat, dia kemudian stres, ya kan? Depresi, kadang-kadang bunuh diri. Karena dia merasa ujian yang dia dapat itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Kayak dia kehilangan harapan lagi. Dia mengira itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, dia kehilangan harapan, nggak tahu harus gimana. Ya begitulah orang kalau nggak tahu ilmu. Yang benar orang beriman itu manakala mendapatkan tangisan, kekecewaan, kesedihan, rasa sakit, apapun itu, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang sejak dulu menguji hamba-hambanya yang dia cintai. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara begitu, maka kita bisa menghadapi masalah yang kita dapat dalam hidup. Gak mudah mengeluh. Jadi orang tuh jangan jadi orang yang merasa paling sengsara di dunia. Itu ada orang kayak gitu. Ada orang yang kalau diuji itu, keluhannya itu seolah-olah dia paling sengsara di dunia. Ada kan? Saking dia merasa masalahnya itu berat, dia kadang-kadang lupa. Ada orang yang masalahnya itu lebih berat, lebih parah dari itu. Kalau ada orang diuji dengan istri, atau istri diuji dengan suami, ya berkacalah sama orang yang diuji dengan udah mas suaminya bandel, anaknya bandel, mertuanya kurang ngajar, tetangganya rese semua. Ada kan? Jadi kalau dalam urusan musibah, dalam urusan ujian, kita itu bagusnya menatap ke atas atau ke bawah. Maksudnya ke orang yang lebih parah dari kita atau orang yang di bawah kita. Harusnya berkaca sama orang yang lebih dahsyat ujiannya ketimbang kita. Tapi menyangkut nikmat, bagusnya itu melihat kemana? Bagus. Kalau kita melihat nikmat ke orang yang di bawah kita, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau kita melihat ujian itu ke atas, ke orang-orang yang lebih parah ujian dari kita, kita akan bersama. Itulah intinya. Fahazina alaihi Rasul. Rasul pun kemudian bersedih. Gimana nggak sedih? Coba itu bayangin. Udah disiksa sama kaumnya, diboikot dengan cara yang kejam, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Nggak ngebayangin saya.
Itu ibarat gini mungkin, kalau orang zaman kita sekarang. Istrinya meninggal, disusul sama anaknya, disusul sama mertuanya, disusul sama saudara terdekatnya. Di tahun yang sama. Kalau ada itu orang yang diuji dengan kayak gitu, Masya Allah. Berarti orang sembarangan. Yakin kalau ada orang, dengerin. Kalau ada orang beriman, taat beragama, ujiannya berat, kayak tadi tuh, ditinggal sama anaknya, disusul sama istrinya, disusul sama sama orang terdekatnya, begitu, sama orang terkasihnya, diuji dengan pekerjaannya, diuji dengan kesehatan fisiknya. Berarti itu orang luar biasa. Semakin tinggi ujian, semakin tinggi derajat di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kemudian bersedih, wasamma dzalikal am, wasamma, memana wasamma dan menamai. Dzalikal am, apa artinya dzalikal am? Tahun itu amal huzn, sebagai tahun kesedihan. Li'annahu faqada fihi zaujahu wa ammahu, karena beliau kehilangan zauj, apa? Istrinya, wa ammahu, dan pamannya. Ada ulama lain menyebutkan beliau itu sedih bukan karena kehilangan, ya tentu pasti sedih dan kehilangan dua orang terkasihnya. Tapi ada penjelasan lain dan itu lebih tepat. Beliau itu sedih bukan semata-mata karena ditinggal oleh manusia. Beliau itu sedih karena ketika dua manusia ini meninggal, jalan untuk menyebarkan dakwah Islam semakin susah. Paham nggak maksudnya? Ini Nabi itu dalam hidupnya tidak hanya bersedih karena urusan karena urusan duniawi, ditinggal pasangan. Bukan cuma itu. Ditinggal pasangan, ditinggal paman, sedih iya, tapi ada kesedihan lain yang beliau lebih sedih, yang bikin beliau lebih sedih lagi. Yaitu apa? Karena dua sosok ini punya peranan penting dalam dakwah Islam, Sayyidah Khadijah itu melindungi Nabi di dalam. Dan menjadikan Nabi itu berwibawa di mata orang-orang Quraisy, karena Sayyidah Khadijah dihormati sama orang-orang Quraisy. Abu Thalib, orang yang melindungi Nabi di luar. Abu Thalib itu pembesar Quraisy. Jadi ketika Nabi itu dilindungi sama Abu Thalib, Abu Jahal dan teman-temannya itu gak berani melakukan sesuatu yang lebih. Gak berani kurang ajar secara berlebih gitu kira-kira. Karena ada Abu Thalib sebagai tamengnya, sebagai bentengnya. Dan keduanya itu mempermudah jalan dakwah Islam. Karena dua sosok yang punya peranan dalam dakwah Islam itu meninggal, beliau sedih. Sedihnya itu apa? Bukan karena semata-mata ditinggal orang terkasih, tapi sedih karena jalan untuk menyebarkan dakwah semakin sempit, semakin sulit. Paham maksudnya? Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Disebutlah itu tahun kesedihan. Kapan itu? Tahun 10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian itu artinya apa? Setelah 10 tahun jadi nabi maksudnya, ya. Setelah 10 tahun jadi nabi. Bukan 10 Hijriah. Wa kana ammuhu, dan pamannya itu man ladzi la yahdurul dars. Izlal ini Izlal. Okta, Bayu, Rajib, Rafka, anta akhbartahum? Udah kasih tahu? Aina? Idhab ke Berhad. Idhab ila hunat. Qul lahum liyatu al-an. Yalla surah. Pamannya itu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi Rasul, meyakini sidqa ma ja'a bihi Rasul, kejujuran atau kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi Abu Thalib itu sebetulnya hatinya beriman, kira-kira begitu intinya. Hatinya itu beriman, meyakini bahwa apa yang diajarkan Nabi itu benar. Sidqa ma ja'a bihi Rasul, kebenaran apa ajaran yang dibawa oleh Rasul. Illa annahu, tetapi dia lam yantiq bisyahadah, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Ila akhiri lahdhatin min hayatihi, sampai akhir hayatnya. Khaufan min ta'yiri Quraisy, karena khawatir dari celaan orang-orang Quraisy.
Wa fihi unzil, nomor 4-nya, dan menyangkut dirinya turunlah ayat, menyangkut Abu Thalib turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah sosok yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang Dia kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah memberi hidayah siapapun yang Dia kehendaki. Fanas'alullaha ta'ala, maka kita memohon kepada Allah ta'ala ayyukhaffifa anhu, agar Dia meringankan siksaannya. Ma'a baqiyati aqaribihi, bersama kerabat-kerabat Nabi yang lain. Bersama kerabat-kerabat Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Dengerin, ini penting nih, ini penting nih, dengerin. Semuanya dengerin. Abu Thalib itu, sekali lagi, dia itu termasuk orang terdepan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy. Dengarkan baik-baik. Dengerin. Dengerin, ini penting, zaman sekarang penting. Abu Thalib itu seperti yang beliau sebutkan sebetulnya meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bedanya apa? Beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu kenapa? Dengerin nih. Abu Thalib itu termasuk pembesar Quraisy. Artinya orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat Abu Thalib itu bagian dari mereka gitu loh, ngerti nggak? Orang-orang kafir melihat Abu Thalib itu sebagai bagian dari mereka. Karena Abu Thalib ini gak masuk Islam, tapi dia melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy itu agak segan gitu loh, paham gak? Agak segan dengan Abu Thalib. Jadi dia itu gak masuk Islam. Disebutkan tadi karena apa? Khawatir celaan orang Quraisy. Sebenarnya bukan cuma itu. Khawatir orang-orang Quraisy itu bersikap kurang ajar kepada Nabi. Karena kalau seandainya begini, Abu Thalib masuk Islam, kemudian orang-orang kafir Quraisy tahu Abu Thalib ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya sudah habislah sudah Nabi Muhammad itu. Maksudnya permusuhan mereka semakin keras lagi. Tapi karena melihat ada Abu Thalib di balik itu, dan Abu Thalib itu temannya mereka, temannya orang-orang Quraisy ini, mereka agak lebih segan dan lebih menghormati Abu Thalib. Abu Thalib itu menunjukkan dirinya sebagai pembela Nabi. Beliau itu sengaja seolah-olah kira-kira begitu, tidak menyebutkan 2 kalimat syahadat. Makanya ada sebagian ulama berpendapat Abu Thalib itu sebetulnya mukmin, beriman. Lakinnahu ghairu muslim. Tapi dia tidak berislam. Dalam arti apa? Tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana hukum orang semacam ini? Orang yang hatinya beriman dengan ajaran Islam, di zaman sekarang, orang-orang non-muslim yang kayak gini mungkin banyak. Sebenarnya kalau ditanya, kamu tuh percaya nggak Muhammad itu sebagai nabi? Percaya. Percaya Al-Quran sebagai kalam? Percaya. Percaya Islam itu agama yang benar? Percaya. Bisa jadi, haknya percaya. Tapi dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Misalnya ya, bagaimana hukum atau nasib orang semacam ini? Diabadikan neraka atau enggak? Menurut penjelasan para ulama, kalau ada sosok, katakanlah non-muslim, hatinya, karena yang menjadi patokan keimanan tuh ini. Ya tapi kan dia nggak sholat, dia nggak sholat nggak begini. Ya, dia akan disiksa dengan itu. Tapi iman yang dia miliki itu kelak akan menghalangi abadinya azab di neraka. Karena ada iman itu. Karena nanti di neraka itu, hatta kalaupun orang tuh punya keimanan, walau mithqala dzarrah, sekalipun sebiji dzarrah, ada setetes kira-kira keimanan dalam hati, dia akan selamat pada akhirnya. Walaupun dia disiksa. Jadi Abu Thalib itu walaupun nanti disiksa di hari kiamat, kalaulah misalnya disiksa, dia tidak akan diabadikan. Berdasarkan pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena Abu Thalib itu dilihat dari biografi kehidupannya tidak ada permusuhan kepada Nabi. Justru fakta yang ada apa? Beliau senantiasa melindungi Nabi. Nabi pun sangat bersedih dengan wafatnya. Wafat paman terkasihnya itu. Tidak ada tanda-tanda Abu Thalib itu menyembah berhala. Abu Thalib ini anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu seorang muwahhid, seorang yang beragama tauhid. Tentu ada di tengah masyarakat Arab itu yang masih menganut ajaran tauhid, bekas warisan para leluhurnya dari Nabi
Isa alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi meskipun jauh tuh jaraknya Nabi Ibrahim dengan era abad ke-6 atau abad ke-7 itu, meskipun agak jauh, tapi sisa-sisa ajaran itu masih ada. Nah, Abdul Muttalib, siapanya Nabi itu Abdul Muttalib, pamannya Nabi, itu seorang muwahhid, orang beragama tauhid, tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah terbukti secara sejarah, secara ilmu sejarah, Abdul Muttalib atau Abu Thalib itu menyembah berhala. Mereka itu seorang muwahhid. Itu penjelasan sebagian ulama, bukan penjelasan saya. Jadi Abu Thalib itu adalah contoh dari orang yang menyembunyikan keimanannya demi melindungi orang terdekatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya? Kita ini yang kita itu sebagai muslim, jangan mudah memvonis atau berburuk sangka kepada orang-orang yang di luar agama kita. Agama yang benar itu hanya Islam, benar nggak? Benar nggak? Agama yang benar itu hanyalah Islam. Tapi ada orang-orang di luar sana belum mengenal Islam. Atau sudah mengenal Islam, tapi masih mencerna, masih belajar. Siapa tahu seminggu, 2 minggu, sebulan sebelum dia wafat, Allah beri dia hidayah. Selesai, wafat husnul khotimah. Nggak ada yang tahu kan? Jadi kita ini nggak boleh memvonis, ini fulan, si engkoh yang itu tuh, yang dekat rumah saya, itu dia pasti masuk neraka. Karena dia non-muslim. Belum tentu. Karena di akhir hayatnya boleh jadi Allah berikan hidayah. Atau boleh jadi di dalam hatinya dia sedang mencari kebenaran agama Islam. Atau dia bisa jadi sudah meyakini ajaran Islam, tapi belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka orang-orang semacam ini hanya Allah yang tahu rahasianya. Tapi mereka kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib diperlakukan sebagai non-muslim. Dengerin. Orang non-muslim, kalau memang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekalipun hatinya udah beriman, tetap wajib diperlakukan sebagai non-muslim. Artinya apa? Kalau dia meninggal misalnya, dia meninggal di pekuburan orang-orang non-muslim. Kalau misalnya dia ingin menikahi anak kita, tiba-tiba dia seorang laki-laki, anak kita seorang muslimah, maka haram hukumnya dinikahkan. Karena dia non-muslim. Sekalipun hatinya sudah beriman, karena itu urusan pribadi dia dengan Tuhan ya, paham nggak maksudnya? Ya secara lahir dia harus diperlakukan sebagai non-muslim. Abu Thalib tidak menampilkan keislamannya. Berarti kita perlu memperlakukannya sebagai, ya itu tadi. Tapi berdasarkan penelitian, penjelasan para ulama, Abu Thalib itu tidak menunjukkan permusuhannya kepada Nabi, tidak mendustakan Nabi, ya kan? Bahkan yang ada itu seolah ada indikasi dia beriman, tapi ingin melindungi Nabi dengan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kalau Abu Thalib masuk Islam, ketahuan sama orang-orang Quraisy bahwa dia masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi? Permusuhan orang-orang Quraisy akan semakin berani, semakin kurang ajar sama Nabi. Jadi ingin melindungi Nabi intinya. Ingin melindungi Nabi. Karena itu kita perlu berbaik sangka sama orang-orang yang mungkin agamanya berbeda dengan agama kita. Agama di luar Islam itu salah, iya. Agama yang benar itu hanya Islam. Karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Tapi masalahnya ada banyak orang di luar sana belum mengenal Islam. Atau sudah mengenal tapi pengenalannya masih salah. Masih kabur. Masih belum jelas. Akhirnya apa? La tajlis qawm hunak. Pengenalan masih salah. Kemudian apalagi, kadang-kadang kalau orang-orang di barat, di Eropa itu kadang-kadang mereka memahami Islam itu bukan seperti yang kita pahami. Taunya Islam itu apa? Agama yang haus darah, mengajarkan umatnya untuk membunuh, berperang, dan lain-lain. Akhirnya mereka itu merasa enggan memeluk Islam. Pernah saya itu diantar sama orang kementerian waktu ngisi pengajian. Waktu itu PT apa ya, ngundang Jakarta itu. Nah drivernya itu bisa bahasa Inggris. Karena dia suka bawa pegawai-pegawai yang dari asing. Direktur. Jadi satu perusahaan, beberapa direkturnya itu orang asing. Orang Prancis, dia bilang orang apa, orang Inggris mungkin ya. Orang bule-bule lah. Dia suka bawa bule-bule itu. Dia bisa bahasa Inggris. Sengaja memang driver di perusahaan ini diwajibkan bisa bahasa Inggris karena suka bawa orang asing. Pas dia ngobrol-ngobrol begitu katanya, apa coba kesaksian mereka? Kok Islam di Indonesia itu beda ya dengan Islam yang saya saksikan di negara saya? Jadi dia melihat Islam orang-orang Indonesia
yang santun, yang ramah, menunaikan ibadah dengan tenang, tanpa ada ribut-ribut dan seterusnya, dia merasa terkaget-kaget. Yang dia tahu tentang Islam itu adalah agama yang suka mengacaukan, suka membunuh, agama teror, kira-kira begitu. Ternyata salah. Tuh ada orang-orang kayak begitu. Orang-orang yang sejak awal sudah punya pemahaman yang salah tentang Islam. Dan itu bukan mereka yang mau, memang dunia mereka, dunia di sekitar mereka menampilkan Islam ya begitu. Taunya Nabi Muhammad itu, nauzubillah, taunya Nabi itu sebagai pembohong doang. Mereka tuh diajarkan sejak awal, Nabi Muhammad adalah seorang pembohong. Islam itu agama palsu dan lain-lain. Akhirnya apa? Mengendaplah keyakinan itu di kepala mereka. Tidak ada dorongan pada akhirnya untuk mempelajari Islam. Kemudian misalnya dia mempelajari Islam, kemudian terus mencerna, tidak mendustakan. Dia mempelajari, terus mencerna. Itu ada ulama yang bilang, kalaupun orang semacam ini wafat di tengah jalan, dia tidak akan diabadikan di neraka. Tahu yang diabadikan neraka itu siapa? Kafir yang diabadikan neraka itu siapa? Orang sudah akil balik, sudah dewasa, bisa mencerna, otaknya berfungsi dengan benar. Salimul hawas, panca inderanya sehat. Otaknya sehat, akalnya sehat, panca inderanya sehat, dia bisa mencerna dakwah Islam itu sudah sampai kepadanya dakwah dengan gambaran yang tepat. Sampai kepadanya dakwah dengan gambaran yang tepat, dianya bisa mencerna, panca inderanya sehat, akalnya sehat, kemudian dia menolak dengan kesombongan dan kepongahan. Enggak. Menolak dengan kesombongan. Itulah orang kafir sesungguhnya. Orang yang menolak kebenaran dengan kesombongan setelah sampai kepadanya ajakan untuk menerima kebenaran itu. Itu namanya orang kafir yang diabadikan neraka. Adapun orang-orang sekarang kalau seandainya ada di pelosok Indonesia, nggak tahu Nabi Muhammad, nggak tahu Islam, nggak tahu Al-Quran, nggak tahu apapun tentang agama ini. Taunya nggak ada internet misalnya, kan bisa jadi di pelosok-pelosok sana. Nggak tahu caranya sholat. Belum sampai kepadanya ajakan untuk berislam. Bagaimana hukum orang semacam itu? Dihukumi sebagai hukum ahlu fatrah. Dihukumi dengan hukum ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu orang yang hidup di antara zaman dua nabi. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan jaraknya panjang tuh. Nah ada orang-orang hidup di masa itu. Belum ada nabi. Itu hukumnya selamat. Najun. Ahlul fatrah haula minan najin. Karena ada ayat Quran mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum kata Allah sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya kalau belum datang seorang rasul, kalau dalam konteks kita belum sampai dakwah Islam, maka Allah tidak akan mengazab. Tapi kalau sudah sampai, dia bisa mencerna, mengetahui kebenaran, menolak dengan kesombongan, itu baru disiksa. Adil kan? Adil. Kemudian yang tidak kalah penting itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, pokoknya kira-kira begitu ya. Kira-kira penjelasannya begitu. Bahwa orang-orang di luar sana yang belum memeluk Islam itu boleh jadi kasusnya sama dengan Abu Thalib ini. Mereka punya alasan-alasan tertentu. Pernah juga cerita guru saya, dia temannya beliau itu ayahnya seorang pendeta, kira-kira begitu. Terus curhat sama guru saya itu. Saya nggak pernah katanya ngelihat bapak saya itu di rumah itu buka Injil, buka kitab sucinya, kira-kira begitu ya. Paling buka kitab sucinya itu kalau di gereja doang, di rumah mah enggak pernah. Ternyata diusut, bapaknya itu sebetulnya hatinya itu sudah condong ke agama Islam. Sudah membenarkan agama Islam gitu loh. Cuma ada rasa kekhawatiran dengan keluarganya, kekhawatiran dengan hal lain. Jadi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan mungkin ada orang-orang semacam itu. Hatinya sudah beriman, lisannya belum bersyahadat. Nasibnya seperti Abu Thalib. Makanya beliau di akhir kitab tadi mengatakan apa? Nas'alullah ta'ala ayyukhaffifa anhu. Kita mohon kepada Allah agar Allah meringankan siksaannya. Jadi Abu Thalib itu bukan kafir secara mutlak. Abu Thalib itu meskipun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak dihukumi kafir secara mutlak, total. Enggak. Sebagian ulama berpendapat setelah mereka meneliti kehidupan Abu Thalib itu sebetulnya beriman, tapi imannya tidak ditunjukkan dengan 2 kalimat syahadat. Dan kalaupun disiksa, orang semacam ini tidak akan diabadikan. Allahu a'lam bissawab.
Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama kadzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.